Ya, shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara Tuhan. Hari ini kita akan ibadah rumah tangga ya. Kami berharap saudara semuanya baik-baik saja dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita akan bersyukur bersama-sama di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Mari kita akan muji Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hari ini bersyukur terus menikmati nafas kehidupan daripada-Mu, dan kami boleh menikmati kasih setia-Mu, kemuliaan demi kemuliaan yang Engkau nyatakan. Engkau pimpin sertai di dalam ibadah rumah tangga di sore hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami di sini, maupun juga di tengah-tengah keluarga umat-Mu yang menyaksikan video ini. Tuhan hadir, Tuhan menyatakan rahmat-Mu,
Tuhan memberkati, mengurapi. Dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita akan terus menikmati kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mari kita akan persiapkan Alkitab kita dari Yeskiel pasal 3, Yeskiel pasal 3 ayat 22 sampai dengan 27. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah. Di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah. Sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan, seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Tetapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku. Lalu ia berbicara dengan aku, katanya, pergilah pulang, kurunglah dirimu di dalam rumahmu. Dan engkau, anak manusia, sesungguhnya engkau akan diikat dengan tali dan akan dibelenggu, sehingga engkau tidak bisa keluar masuk di tengah-tengah mereka. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu, sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Tetapi kalau aku berbicara dengan engkau, aku akan membuka mulutmu, dan engkau akan mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar, dan orang yang mau membiarkan, baiklah membiarkan, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudara sekalian Tuhan, latar belakang dari bagian ini adalah Yeskiel melayani orang-orang yang sungguh-sungguh bebal, sudah jatuh ketimpa tangga, susah sekali untuk bertobat, susah sekali untuk berubah, susah sekali untuk diajar. Saudara, tema hari ini adalah mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kedahsyatan hidup orang Kristen bukan hanya mengalami hidup yang diberkati, bukan hanya mengalami mujizat Tuhan, tetapi juga ketika ia mengalami kemuliaan Tuhan. Artinya mengalami kemuliaan Tuhan adalah mengalami pengalaman rohani, pengalaman pribadi, bahwa dosa-dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, kita mendengar suara Tuhan, dan kita diurapi untuk melayani. Saudara, mengalami kemuliaan Tuhan itu sebuah perjalanan hidup, step by step, langkah demi langkah. Sejak kita mengalami pertobatan, sejak kita bertobat percaya kepada Yesus Kristus, kita harusnya mengalami kemuliaan demi kemuliaan sampai hari ini. Saudara, pertanyaannya, siapa yang dapat mengalami kemuliaan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat, ya, bertobat dari kesalahannya. Pertobatan yang kita alami yang pertama adalah pertobatan radikal, manakala kita mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu mengubahkan arah hidup kita. Itu mengubahkan secara radikal tujuan hidup kita. Dari kematian menuju kepada kehidupan. Dari penghukuman kepada kasih karunia. Yang kedua adalah pertobatan progresif. Pertobatan yang terus-menerus, pertobatan yang kita alami hari lepas hari dalam perjalanan iman kita. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Kita walaupun sudah percaya Yesus, sekalipun sudah menjadi Kristen, tetapi seringkali kita jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena sifat-sifat kedagingan itu masih ada. Maka kita tidak boleh lagi hidup dalam kedagingan, tetapi hidup dalam roh, ya, supaya kita menikmati dan menghasilkan buah-buah roh di dalam Galatia pasal 6 itu. Saudara Tuhan, Tuhan tidak memilih orang kaya, miskin, orang pintar, orang hebat, sederhana, orang biasa saja, semuanya bisa dipakai Tuhan. Karena syaratnya adalah apakah kita sungguh-sungguh bertobat. Meskipun kita orang biasa saja, tetapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Alkitab berkata bahwa yang miskin akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang kaya. Yang bodoh akan Tuhan pakai untuk mempermalukan yang pintar. Maka pertobatan yang sungguh-sungguh, ya, pertobatan yang sungguh-sungguh akan membuat kita dipakai Tuhan.
sehingga kita dapat berkata, manusia lamaku turut mati dan disalibkan bersama dengan Kristus, dan sekarang aku hidup dalam kehidupan yang baru, kehidupan dalam iman kepada Kristus Yesus. Dan hidupku bukannya milikku lagi, tetapi hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Galatia 2:20. Saudara Tuhan, supaya kita menikmati kemuliaan Tuhan hari-hari ini, kita harus mengalami pertobatan. Kalau dulu kita sudah mengalami pertobatan yang radikal, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka hari-hari ini kita harus mengalami pertobatan dari setiap kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kita menikmati kemuliaan Tuhan? Kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Ada orang yang sudah bertobat tetapi hidupnya biasa-biasa saja. Ya. Saya percaya setiap orang yang sudah bertobat tidak bisa hanya hidup biasa-biasa saja. Orang harus hidup dalam luar biasaan. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Setiap orang yang sudah bertobat pasti dan seharusnya tetap tinggal dalam firman Tuhan sebagai tuntunan dan pegangan dalam hidupnya. Orang seperti ini hidupnya akan dahsyat, mengalami pengalaman kemuliaan Tuhan. Jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal dalam aku, mintalah apa saja, maka aku akan mengabulkan. Saudara, hidup kita akan ada di dalam budaya mujizat, karena Tuhan dihadirkan di dalam kehidupan kita. Orang yang mau menikmati kemuliaan Tuhan, terus-menerus harus hidup di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, setiap orang yang dengan tulus hati mau menyenangkan hati Tuhan. Dia bukan hanya sekedar melayani untuk sebuah nama atau mencari nama, penghargaan, penghormatan. Dia melayani bukan karena ambisinya. Dia melayani bukan karena mencari sesuatu, tetapi mau sungguh-sungguh mengingat akan kebaikan, kemurahan daripada Tuhan. Dalam hidupnya hanya sederhana, yaitu selagi aku hidup, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, sekalipun dia menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi dia akan pulang dengan sorak-sorai. Saudara, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Dia tidak pernah berhutang. Dia akan mengembalikan berlipat kali ganda setiap kali engkau menabur di ladangnya. Menabur waktu, menabur uang, menabur berkat, menabur talenta-talenta, Tuhan akan melipat gandakannya dalam hidupmu. Sehingga sekalipun tampaknya engkau melepaskan, memberikan sebagian dari hidupmu, Tuhan akan menumbuhkannya. Sehingga takaran yang digoncangkan dan padat dan tumpah keluar itu menjadi bagianmu. Saudara Tuhan, yang terakhir, bagaimana supaya kita menikmati kehidupan dalam kemuliaan Tuhan? Setiap orang yang mau terus bersyukur dalam segala hal. Yeskiel sempat dibuat menjadi bisu, sementara dia adalah seorang nabi yang harus berbicara, tetapi cara Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan terus mengizinkan berkat yang mengalirkan itu, kita harus bersyukur. Kalau Tuhan izinkan badai, kita juga harus tetap bersyukur. Yeskiel mungkin juga dongkol, mungkin juga marah, karena dia sebagai seorang hamba Tuhan diizinkan untuk tidak berbicara atau bisu, sementara tugas kenabian adalah berbicara. Tetapi Tuhan mengizinkan dia berbicara ketika Tuhan ingin dia berbicara. Saudara, kita harus belajar untuk terus bersyukur. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang tidak seperti yang kita mau, tetapi di situ ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Maka di tengah-tengah masa pandemi ini, ada banyak hal yang harus kita rem, kita harus tahan. Tetapi Tuhan mau, kita akan mengerjakannya tepat pada waktunya. Ketika Tuhan mau, maka jangan tahan-tahan, jangan tunggu-tunggu, kerjakan. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi 4 hal yang harus kita pelajari pada sore hari ini untuk kita menikmati kehidupan dan kemuliaan Tuhan. Mari bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup dalam firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan terus bersyukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui
segala pemikiran kita, Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan turun atasmu. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami kenal, kami sembah dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan kami adalah kawan sekerja, kawan sewarga di dalam Yesus Kristus. Maka kami adalah warga kerajaan Allah yang akan menikmati kehadiran kemuliaan Allah. Maka ajar kami Tuhan untuk terus menyadari ini semuanya, untuk kami terus menikmati kemuliaan Tuhan dengan terus bertobat di hadapan Tuhan, untuk terus mengalami pertobatan, untuk terus mengalami kemenangan dalam menjalankan kebenaran firman-Mu, untuk terus menyenangkan hati Tuhan dalam segenap hidup kami, dan terus bersyukur mengandalkan Tuhan. Allah sumber pertolongan akan memampukan kami menikmati kemuliaan Tuhan. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih kami Allah, Bapa di surga dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati hidupmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati kesehatanmu, disertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan itu baik.